A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang berikutnya adalah al-istilahat fi qiraatil Qur'an. Istilah-istilah tanda baca, istilah-istilah dalam membaca Al-Qur'an. Jadi istilah ini tidak seperti pelajaran kita yang sebelumnya ada rumus-rumusnya, ada kaedah-kaedah cara bacanya. Tapi ini mau tidak mau kita harus tandai atau paling lebih baiknya dihafal. Atau boleh juga dinamakan gharaibul Quran, keanehan dalam membaca Al-Quran. Kenapa dia dikatakan aneh? Karena memang dia tidak ada rumus. Ini adalah bacaan yang sudah ditentukan oleh Imam Asim riwayat Hafiz. Ini Quran yang kita baca sekarang. Kenapa? Karena di riwayat lain itu terkadang saktahnya mungkin bisa sampai ratusan. Nah, jadi tergantung kaedah si pembaca riwayatnya. Untuk riwayat yang kita baca Imam Asim riwayat Hafiz, yang 2000 itu hanya ini saja. Yang pertama, apa saja al-islam fi qiraatil Quran, tanda-tanda baca di dalam membaca Quran yang tidak sesuai dengan rumus, mau tidak mau dihafal. Maka inilah ibu-ibu semuanya, kenapa kita belajar Quran harus bertalaqi, mendengarkan bacaan kepada guru. Karena kalau seandainya contoh kita praktik mendengar sakta atau ismam atau naqol dari YouTube, kita tidak tahu benar tidak yang sudah kita praktekkan. Maka perlu ada guru yang berguru, bukan guru sembarang guru, tapi guru yang berguru yang mengkoreksinya sehingga tahu kadar atau tata cara bagaimana membacanya, termasuk sakta, ismam dan lain sebagainya. Maka ibu-ibu, apa itu sakta? Yaitu berhenti sejenak tanpa bernafas dengan niat melanjutkan lagi bacaannya. Yang disepakati untuk Imam Asim riwayat Hafiz itu ada 4. Tapi sebagian yang lain katakan ada boleh 5. Maka yang kelima ini, yang saya kasih tanda bintang, boleh dibaca, boleh tidak. Tapi yang disepakati itu ada 4. Lalu yaitu dalam surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 1 dan 2, Yasin 36, Yasin surah 36 ayat 52, Al-Qiyamah ayat 27, Al-Mutaffifin ayat ke-14. Yang satu lagi yang boleh dibaca tidak atau ingin dibaca, yaitu dalam surah Al-Haqqah, surah 69 ayat 28. Nah, bagaimana kondisi dengan dalam surah Al-Kahfi, karena letaknya di akhir sama seperti dalam surah Al-Haqqah, bacanya boleh dalam 2 keadaan. Apakah kita ingin ambil waqaf tamnya, maka boleh kita tarik nafas. Tapi kalau kita ingin mengambil saktahnya, maka kita tidak boleh tarik nafas. Contoh sederhana kalau yang berada di tengah dalam surah Yasin. Mimma ruqadina. Mulutnya harus tetap posisi huruf nun, nggak boleh tutup bibir dulu. Marqadina, hadza itu salah. Dia sama kayak mungkin kita ibaratkan seperti patung. Nggak boleh tarik nafas, bibirnya juga nggak boleh bergerak. Mimma raqadina hadza atau mimma raqadina itu salah. Jadi nggak boleh gerak. Mimma raqadina hadza ma dan seterusnya. Atau waqila man raqa kalla bal rana. Jadi kalau dia terjadi pada sakta, ini hukum idgham bila gunanya tidak berlaku lagi karena dia sudah terberhenti ya. Tidak marraq salah. Waqila man raqa atau
Kalla bal, lidahnya menempel ke langit-langit. Kalla bal rana ala. Nah, berapa lama kira-kira jedanya? Satu ketukan. Kalla bal rana ala, rana ala. Kalla bal rana ala. Satu ketukan. Ibarat mat seperti satu alif ya Bu. Seperti itu. Ini untuk sakta. Kemudian ismam itu memonyongkan atau moncong, yaitu memonyongkan dua bibir tanpa merubah bunyi bacaan suara. Dalam 30 juz Quran hanya ada satu, surah Yusuf ayat 11. Di mana mulut kita dimonyongkan ketika di posisi nun bertasydidnya. La ta'manna, manna. Monyong sedikit saja baru mundur. La ta'manna. Sekedar isyaratnya saja. Bagaimana kalau seandainya tidak kita monyongkan, kan tidak ketahuan. Walaupun tidak ketahuan, karena memang kaedahnya harus dimonyongkan, walaupun dia tidak merubah makna, maka dia masuk kategori kesalahan kecil, kesalahan yang tidak merubah makna. Tetap terhitung salah. Jadi kita harus mengikut aturan yang sudah ditentukan, mulutnya harus monyong sedikit. Kemudian yang ketiga imalah, miring atau condong, menyondongkan suara fathah ke arah kasroh, sehingga keluar seperti bunyi huruf E. Tulisannya majro, tapi dibaca majriha. Kemudian ada satu yang harus saya sampaikan. Kalau di Quran Indonesia, dia tanda-tanda saktahnya ditulis seperti tulisan saktah sempurna. Saktah. Saktah. Tapi kalau Quran cetakan Malaysia atau cetakan Madinah, dia hanya huruf sin saja. Bahkan Quran yang tidak ada tandanya sama sekali. Maka kita harus tahu di mana tempat-tempatnya. Ismam, untuk Quran cetakan Indonesia ditulis ismam, tapi biasanya Quran cetakan Madinah atau yang lainnya biasa tanda daiman saja atau titik bulat besar. Jadi kita apa nih maksud titik besar ini? Maka kita harus cari lagi, oh titik besarnya maksudnya ismam. Imalah juga seperti itu, dikasih tanda titik besar. Nah ini jadi tanda titik besar itu tanda daiman, itu kita harus tahu apa tanda maksud tersebut, itu adalah tanda imalah atau ismam. Kemudian tashil. Ini tashil, kalau Quran cetakan Madinah itu tanda alif keduanya barisnya sudah tidak ditulis lagi. Jadi hamzah saja yang berbaris, alifnya tidak. Tapi kalau Quran Indonesia dia alif yang keduanya masih berbaris fathah. Jadi bacanya a'jamiyyu. Kemarin kita pelajari Bu ya. Ketika kita belajar badal, hamzah keduanya atau alif keduanya dia diganti menjadi huruf alif. Kenapa? Karena satu barisnya hidup, satu lagi sukun, maka digantikan posisi mad. Nah, karena sekarang alifnya sama-sama hidup, maka dia diayun cara bacanya. A'jamiyyu. Kenapa saya katakan orang Arab itu sulit kalau bertemu huruf yang sama? Maka dia dimudahkan cara membacanya. A'jamiyyu wa arabi. Dalam 30 juz juga hanya ada satu, yaitu dalam surah Fussilat ayat ke-44. Jadi di Quran ada sebagian yang masih tulisannya Al-Jami'u, di Indonesia dia pakai yang ini. Tapi kalau Quran Madinah dia tulisannya seperti ini. Alifnya nggak pakai baris, langsung ke ain. Nah seperti ini. Nanti di sini pakai bulatan besar saja. Nah, ini perbedaan dari segi penulisan. Kalau di Quran Indonesia dikasih tulisan tashil. Jadi kita tahu. Kemudian nakol, memindahkan harokat suatu huruf pada huruf lainnya ketika dibaca tapi tidak pada tulisan. Tulisannya di Quran bisa ismul fusuqo. Bisa ismul fusuqo. Ismulnya ada nama. Jadi ismun banyak. Bisa ismul fusuqo. Tapi dipindahkan huruf hamzah ini menjadi ke lam. Jadi tulisannya bacanya jadi seperti ini. Bisa lis jadi huruf lam dia. Bukan bisa ismu tapi bisa lismul fusuqo. Kita tidak cek ke Quran yang satu persatu ya. Mungkin nanti Ibu bisa cek sendiri untuk menghemat waktu. Kemudian adanya di surah Al-Hujurat ayat 11. Kemudian badal atau ibdal ini sebenarnya sama seperti mad badal, tapi mad badal yang belum diganti, belum dirubah seperti tulisannya mad badal. Mengganti hamzah berbaris sukun dengan ya. Kalau mad badal kan bertemunya ya atau hamzah di awal kalimat, sesudahnya ada mad asli, baris kasrah, sesudahnya ya sukun kalau mad badal. Nah kalau ini belum diganti di Quran tulisannya masih ituni bi kitabin.
Maka bagi orang Arab secara rumus bertemunya huruf yang sama itu sulit membacanya. Maka diganti badal atau ibdal. Kasroh ini temannya apa secara rumus man asli, yaitu ya sukun. Maka hamzah ini diganti menjadi ya sukun. Ituni bikitabin. Jadi kalau ditanya ada berapa al-istilah atau gharib yang belum dirubah di dalam Quran yang kita harus ketahui bagaimana cara membacanya, itu ada 6: sakta, isnam, imala, tasil, naqal, dan badal. Ini mungkin boleh Ibu cek satu-satu di Quran. Kemudian Al-Quran itu kelihatan diam, tetapi jika diteliti, dipelajari, dikaji dengan seksama, dalamnya penuh kekuatan yang sangat dahsyat yang bisa menciptakan revolusi kemanusiaan dari semua sudutnya. Sejarah telah mencatat bagaimana bangsa Arab yang terpuruk, terpendam sekian lama tak diperhitungkan tampil menjadi kekuatan baru di dunia yang sangat mencengangkan bangsa-bangsa lain. Itu semua berawal dari Al-Quran. Maka pelajari Al-Quran dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh, dan mintalah kepada Allah diberikan taufik untuk bisa memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan. Karena hidup tanpa Al-Quran bagi berjalan di kegelapan malam. Silakan Ibu yang mau tanya untuk gharib atau istilahat fi qiraatil Quran. Ini saja sebagai penutup untuk ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk hadir besok dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.